Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali kepada ini. Tapi sebelum kita awal ibadah kita, mari kita ambil saat teduh. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita ibadah kita awal dengan pujian yang mengatakan betapa dahsyat engkau Tuhan, karena Allah kita sungguh luar biasa, Allah kita sungguh dahsyat. Dialah Sang Juru Selamat yang sungguh luar biasa. Betapa dahsyat engkau Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama kali ini. Dulu sekarang
kepadamu Tuhan. Kami berkumpul saat ini ya Bapa, di pagi yang cerah. Kami bersyukur karena kasih sayang yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan akan peluk kasih-Mu buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal hingga selesai Tuhan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami yakin kuasa Roh Kudus biarlah hadir tepat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesai hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, salah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan yang pujian yang mengatakan sungguh ku bangga Bapa. Biarlah hati kita selalu membanggakan Tuhan kita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan hari lepas hari kita. Haleluya. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan yang pujian yang mengatakan, Engkaulah berisai. Engkaulah
dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pagi hari ini Tuhan. Kami bisa kembali untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Kau sebagai perisai bagi kami, sebagai pelindung bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mengucap syukur atas kesehatan pada hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, salam. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih atas pagi hari ini diberikan kesempatan untuk memberitakan suatu firman Tuhan. Nah, saya akan mengambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat ke-6. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tema hari ini adalah Anda adalah sebagai pemimpin. Nah, tema besarnya adalah kita sebagai pemimpin. Apa sih terlintas dalam pikiran kita pemimpin? Nah, mungkin kita bisa belajar pemimpin, mungkin kita terlintas dalam pikiran kita pemimpin itu seorang penguasa, pemimpin itu seorang yang berkuasa. Nah, tapi bukan begitu saja. Dalam kitab Yosua ini mengatakan kita masing-masing adalah seorang pemimpin. Apakah ada seorang kepala keluarga dan orang tua? Nah, pemimpin itu bukan mayoritas, bukan untuk memimpin bangsa, memimpin negara dan sebagainya, tetapi dalam kepemimpinan tersebut adalah bisa dikatakan bisa kita dikatakan bisa memimpin keluarga, mungkin memimpin komunitas, mungkin memimpin diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, ataukah ada seorang guru sekolah minggu? Bisa jadi dikatakan itu sebagai pemimpin. Bisa jadi kita sebagai ketua pemuda, ketua gereja, maupun kita sebagai ketua anak sekolah minggu, itu bisa kita dikatakan menjadi sebagai pemimpin. Nah, ataukah Anda sebagai aktivis gereja atau lembaga pelayanan sosial di masyarakat? Itu bisa jadi. Nah, tapi selanjutnya, apakah Anda seorang bos, direktur, manajer? Nah, mungkin kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita berpikir seperti bos dan sebagainya, dan Alkitab mengajarkan kita sebagai pemimpin itu adalah seorang yang melayani, bukan dilayani. Nah, kita bisa belajar dari ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam kepemimpinan itu ada tujuan, ada visi, misi, dan sebagainya. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau nggak punya visi dan tujuan, misi kita apa? Nah, akan misi kita atau kepemimpinan kita akan berantakan. Terus saya akan menjelaskan ayat yang kedua dalam Yosua, ayat yang kedua sampai keempat. Kita akan belajar sebagai pemimpin itu hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah. Nah, kita sebagai hamba itu mengetahui tujuan yang hendak dicapai menurut Tuhan. Nah, kalau kita sudah sebagai hamba, sebagai pemimpin, ya kita juga mengetahui tujuannya apa? Tujuan kita adalah untuk menuntun umat. Nah, Musa juga ada tujuannya apa? Untuk menuntut umatnya. Terus yang kedua, kita akan belajar menempuh jalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan berpedoman kepada firman-Nya tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita bisa lihat ayat 7. Hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, jadi maksud adalah janganlah menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Banyak para pemimpin salah menggunakan otoritasnya. Kenapa? Merasa dia berkuasa, merasa dia punya titel dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, yang pertama, kita sebagai pemimpin, sebagai orang dipilih, sebagai orang penguasa, bukan melayani, tetapi melainkan dilayani. Nah, dan selanjutnya memberitahu dan mengajar orang yang dipimpin agar mengikuti kepimpinannya sebagai hamba yang memberi diri kepada Allah untuk melayani mereka. Ayat yang ke-8 saya bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saya garis bawahi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Seringkali kita sebagai seorang pemimpin, kita lupa, atau kita bisa dikatakan lupa introspeksi diri. Nah, saatnya lah kita sebagai seorang pemimpin, maupun dari pemimpin gereja maupun komunitas dan sebagainya, kita bisa belajar dengan kepemimpinan pribadi. Mungkin kita susah untuk memimpin suatu komunitas, tapi alangkah baiknya kita selalu memimpin diri kita jauh dari kesalahan, jauh dari dosa juga. Nah, dan selanjutnya memiliki hati yang kuat dan teguh, sebab Tuhan setia menyertai orang yang dipanggilnya. Seorang pemimpin atau sebagai pemimpin itu adalah orang panggilan. Gak semua orang itu bisa menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Orang pemimpin adalah orang yang sudah dipercayai. Nah, kita sebagai seorang pelayan Tuhan maupun aktivis gereja, itulah saja kita membangkitkan kita, atau kita lebih bangkit lagi untuk melayani Tuhan. Ingat, kita hidup di dunia cuma sementara. Bagaimana kita, lantas kita yang selalu bilang, ngapain kita susah-susah untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan capek. Nah, bagaimana kalau lantas kita, kalau Tuhan nggak mau melayani kita? Nah, terus kita bisa belajar tentang kepemimpinan. Mungkin ada satu ilustrasi kepemimpinan, mungkin kita bisa belajar satu. Nah, di suatu kotak atau meja catur itu mengajarkan kita sebagai seorang pemimpin, yaitu kita sebagai, ibaratkan sebagai ketuanya, sebagai penggerak. Nah, kalau kita main catur, kalau salah satu pun langkah kita salah, pasti akan dimakan oleh mangsa. Nah, seperti itulah pemimpin. Maupun kita mau menjadi pemimpin yang baik atau menjadi pemimpin yang sesat. Nah, sebaliknya juga itu. Kalau kita sebagai pemimpin yang baik, pasti kita memberikan otoritas kepada muridnya menjadi lebih baik. Nah, dari perenungan ini kita belajar pemimpin itu punya tujuan. Yang pertama, pasti kita mempunyai takut akan Tuhan. Yang kedua, punya visi dan tujuan kita sebagai pemimpin itu apa. Kalau cuma memimpin ingin menguasai segala bidang maupun ingin berkuasa, itu mudah. Tapi yang kita perlukan bukan sebagai pemimpin seperti itu. Ya, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Itu utama dalam seorang kepemimpinan. Nah, takut akan Tuhan itu kita mungkin sebagai pelayan Tuhan, mungkin dari kita belajar dari komunitas dan sebagainya,
kita akan selalu memimpin dengan rendah hati, dengan rasa yang saling menghormati satu sama lain, tidak menindas. Seringkali kita sebagai pemimpin selalu menindas yang tidak punya otoritas. Nah, itu yang tidak baik. Dalam pelayanan tidak ada seperti itu. Dalam pelayanan semua itu sama. Maupun kita sebagai derajat kita apapun, seorang mungkin pemain musik, WL singer dan sebagainya, itu kita sama. Kita sama-sama menjadi pemimpin, sama-sama melayani Tuhan. Lantas bagaimanakah kita selalu membanding-bandingkan seseorang? Otoritasmu cuma segini. Kamu itu di komunitas cuma segini, pangkatmu cuma ini. Kita nggak boleh seperti itu. Kita sebagai pemimpin itu nggak harus punya pangkat dan sebagainya, tapi pemimpin itu adalah orang yang mau dituntun, orang yang mau belajar. Itulah seorang pemimpin. Karena di dalam kepemimpinan dia tuh tidak pernah takut, tidak pernah menyerah. Yang dimaksud apa? Dia selalu bersemangat di saat dia jatuh. Itulah jiwa kepemimpinan. Dia nggak takut dengan kegagalan, tapi dia tetaplah bangkit dalam kegagalan tersebut. Jangan kita terlalu punya masalah, sedikit punya masalah, selalu berkata, aduh aku nggak mampu apa-apa. Nah, kita sebagai pemimpin itu nggak harus laki-laki, tapi perempuan pun juga bisa menjadi seorang pemimpin. Kita sebagai maupun perempuan maupun laki-laki, kita punya otoritas sebagai pemimpin. Memimpin diri kita, memimpin komunitas, memimpin, kalau perempuan kita bisa memimpin anak, adik dan sebagainya. Nah, dalam firman Tuhan ini ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, inilah yang paling keren di ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Nah, di dalam kepemimpinan, dalam kita sesuatu memimpin, itu sudah diberikan otoritas, kepercayaan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan kita lebih baik? Nah, kita menjaga, yaitu yang pertama adalah takut akan Tuhan. Di saat apapun ada masalah apapun, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Terus yang selanjutnya, kepercayaan itulah yang paling mahal. Banyak orang selalu berjanji dalam memimpin, aku akan janji bisa punya visi misi seperti ini, tapi lantas janjinya itu seperti omong kosong. Nah, ataukah kita seperti itu sebagai pemimpin? Jangan. Terus yang selanjutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam kepemimpinan itu tidak mudah. Selalu dikritik orang, selalu dihina orang. Tetapi apa? Kalau kita sebagai seorang pemimpin yang punya jiwa disiplin, yang punya jiwa tegas, jujur dan sebagainya, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terus yang selanjutnya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun. Nah, itulah janji Tuhan kepada kita. Di saat kita sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai anak Tuhan, gak boleh takut. Kalau kita menjadi pemimpin, atau ibaratnya kita dikasih kepercayaan untuk memimpin, jangan takut. Janji Tuhan tidak pernah putus kepada kita. Yaitu ayat yang terakhir, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah kita sering berkomunikasi kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita tidak pernah berkomunikasi kepada Tuhan? Ataukah kita selalu datang kepada Tuhan saat kita membutuhkan aja? Nah, mari kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin ada gejolak kesalahan, ada gejolak yang
yang kurang baik di dalam diri kita. Mungkin kita bisa merenungkan, mungkin bisa kita merefleksikan diri kita. Apakah aku pantas menjadi seorang pemimpin? Ataukah aku sudah siap menjadi pemimpin? Nah, itulah. Nah, ada suatu kata-kata mutiara untuk kita semua. Dalam kepemimpinan adalah pengaruh pemimpin kepada yang dipimpin. Nah, itulah. Dalam kepemimpinan adalah pengaruh pimpinan kepada yang dipimpin, dan berhati-hatilah agar tidak menyesatkan. Kalau kita sudah dipercaya oleh seseorang, kita memimpin, jangan untuk menyesatkan, apalagi menjerumuskan hal yang tidak baik. Itulah firman Tuhan. Kita bisa belajar dari firman Tuhan dan belajar tentang kepemimpinan Musa. Mungkin kita bisa kembali dari para tokoh-tokoh yang lain seperti Daud, Salomo, dan sebagainya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Seperti Ayub, dia juga seorang pemimpin. Dia juga bukan seorang pemimpin saja, tapi juga dia seorang petani. Nah, lantas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yakinlah kita bisa memimpin. Memimpin dalam rumah tangga, memimpin dalam komunitas, memimpin dalam diri kita sendiri. Dalam kepemimpinan tidak memandang siapa kita, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan diri kita yang hina ini bisa bermanfaat bagi Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Itulah renungan pada pagi hari ini. Kita bisa dalam renungan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Kita akan berdoa, kita mengambil satu sejenak untuk menyelami kasih Tuhan kepada kita, menghayati betapa pengorbanan Tuhan bagi kita. Kita berdoa, kita mengambil waktu sejenak untuk pengampunan. Mungkin kita punya kesalahan dari hari ke hari, kita tidak tahu. Mungkin saat kita keceplosan maupun saat kita dimanapun kita berada, kita tidak tahu kesalahan kita di mana, tetapi kita selalu merefleksikan kesalahan kita untuk diperbarui terus dari Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami merendahkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin hari lepas hari Tuhan, kami tidak tahu kesalahan kami, mungkin dari perkataan maupun tingkah laku maupun dari teladan kami Tuhan, atau dari sikap kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau yang Maha mengetahui dari sikap maupun karakter kami ya Tuhan. Tuhan, kami minta pengampunan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Di saat ini di luar sana Tuhan masih banyak demo. Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami. Engkau mencintai bangsa sebagai bangsa kami. Engkau sayang pada bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan perkembangan bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Mungkin para pemimpin kami salah Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Tuhan Engkau mengampuni setiap sikap pemimpin kami itu. Karena pemimpin kami tidak ada yang sempurna Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, biar bangsa kami bisa sembuh, bisa harmonis Tuhan, bisa bersatu kembali Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat-Mu. Di saat ini kami Tuhan, mungkin di COVID-19 ini Tuhan, kami bisa belajar tentang kehidupan Tuhan. Banyaknya perekonomian yang turun, banyaknya kemiskinan semakin menurun Tuhan, semakin meningkat kembali Tuhan. Tuhan, kami berdoa orang-orang di luar sana yang belum bisa makan, orang-orang yang di luar
anak-anak gelandangan maupun fakir miskin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati dan mencukupi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi umat-Mu. Inilah kami Tuhan sebagai anak-Mu, Kau sebagai Bapa kami. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan kami, doa kami. Biarlah doa kami seperti dupa yang harum Tuhan. Terimalah doa kami sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Di dalam doa kita. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menunggu kami. Biarlah kami masing-masing menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri, menjadi pemimpin bagi keluarga kami, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan firman saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan jemaat di dalam pimpinan Tuhan dimanapun berada, baik di Rejoso, Nganjuk, Sawahan, Rojaret maupun di Prombet, dalam tangan kuasa ya Tuhan Yesus. Bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada, baik di luar Jawa, di luar Nganjuk sekalipun. Terima kasih Bapak, kami dengan ucapan syukur, segala puji hormat hanya Engkau yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah damai sejahtera, anugerah dan kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, atas rumah tangga Bapak Ibu, pergumulan masa depan dan cita-cita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kasih-Nya melimpah dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.